dimanapun tempat pasti ada penjaganya ya. Yang kedua, kalau ada barang yang punya nilai tinggi pasti dijaga oleh banyak baik makhluk maupun orang-orang pintar dimanapun itu pasti itu. Nah disinilah tempatnya istilahnya kayak istananya beliau juga. Jadi itu gini, Ji. Tadi kan saya sudah lihat video YouTube beberapa YouTuber soal Taman Festival Bali ini. Cuma tadi ada tempat yang benar-benar ada dua tempat. Yang satu tempatnya kayak teater itu. Saya turun aromanya tuh bener-bener apek. Terus saya nggak muntah-muntah, batuk-batuk keras banget, udah hampir muntah. Akhirnya kita balik. Terus sama di ini yang ada gambar yang ada bunganya itu loh, Ji. Oh, di teater, di pabrik bir itu. Apa namanya tempatnya? Di pabrik pembuatan wine lokal tuh. Oh, sana. itu pabrik itu? Ya, yang gede, bangunan gede itu. Oh, bukan yang ada gambar bunga cewek. Oh, di sini. Iya, yang di sini. Teater, oh ya. Yang di situ. Oh, restoran tuh, restoran. Di situ sih saya merinding tuh. Itu ada apa sana, Ji? Oh, gitu. Ya, kalau untuk di yang pertama support di sekitar teater ini yang kayak Lumbung ini ya. Iya. Di sana banyak penghuninya, mbak-mbak yang cantik, Mbak Kunti tapi banyak di sana sama anak-anak. Gitu. Jadi beliau tapi sudah hampir gini, jahilnya memang tetap jahil, tapi istilahnya sama manusia itu masih sensitif gitu loh. Sering orang juga kerasukan di sana. Ya, tapi nggak jahat. Iya, gitu. mungkin orang yang datang tuh niatnya jelek kali ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, karena ingin menyapa gitu model. Karena bagi dia ini kan udah istananya, karena di tempat seluas ini Terbengkalai udah lama. Iya. Itu kan jadi banyak kayak RT RW juga ada. Karena ada banyak sekali. Tapi sih, 700-an. Saya setiap masuk sih permisi Om Swastiastu karena saya takut kan. Kalau sejarah ya ini, Ji, kayaknya saya waktu masih kecil saya pernah ke sini waktu masih aktif. Ya. Jadi kalau mengenai little history-nya, karena Aji nggak bisa dari awal sekali, karena Aji berkecimpungnya kan kurang lebih hanya 10 tahun. Jadi sebenarnya grand opening-nya itu tahun 1997. Dengan karcis hanya 20.000 saat itu. Tapi 20.000 saat itu, 500.000 sekarang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk gitu. Ya itu grand openingnya, berarti mulai proyeknya mungkin 5 tahun sebelumnya ya. Terus kenapa Terbengkalai ini? Karena hanya sempat aktif 1,5 tahun saja. Padahal luar biasa mewah, ada gunung meletus buatan, ada besar banget kebun itu. binatang, ada artis di bagian belakang sana, artis sering Krisdayanti, Ahmad Albar sini juga. Tempat Joshua juga gitu. Yang jadi tebing tinggi itu ya? Ya, itu di sana. Dan belakang terus ada kolam renang, di sini ada waterboom, ada teater 3 dimensi. Keliling ini galeri, terus restoran banyak banget. Ya, sebelah kiri baru Sepuro, ada pabrik pembuatan wine lokal. Dan ada spa di bagian dalam. Jadi lengkap sekali. Jadi mau hiburan yang mana sambil minum-minum boleh gitu. Teater ya. Teater Kecak Den dulu. Tempat itu dah pentas-pentas artis satu. Kita belum sampai belakang banget kan tadi. Itu. Jadi openingnya 1997, aktif hanya 1,5 tahun. Dan sekarang 24 tahun sudah. Pas Krismon itu berarti kan Terbengkalai. Ya, gitu. Jadi ada yang tanya lagi, silahkan. Lagi satu, Ji. Kenapa ada bendera merah? Bendera kertas warna merah tempel-tempel gitu. Oh, itu ada penelusuran biar nggak bingung. Dia ke roadshow kan. Roadshow dia sendiri kadang pakai mobil gitu. Sendiri mencari jejak kan, sengaja dikerjain sama temannya. Ya. Jadi biar tidak bingung di dalam, karena tidak membawa
istilahnya membawa pemandu, Iya. pakai hanya satu lilin saja, model stripping gitulah. Oh. Lilin saja ya, dengan dikasih bendera-bendera itu biar nggak kesasar. Saya pikir gini, apa namanya, tempat bahaya. Enggak aja. Banyak kan dikasih kayak Iya. polisi itu sebenarnya habis ada film. Oh, Ya, pantes. di sana kan ada kayak apa namanya, kuburan bikinan Iya, itu. iya, kayak digali-gali gitu. Iya, itu karena ya untuk syuting film ini Jailangkung. Iya. Nah, ya. Kita baru masuk kaget. Lah, Baru tanggal 7 kemarin. oh pantesan 2 hari. garis polisinya masih 2 bagus. hari. Jadi orang biar tidak bahaya aja. Iya. Jadi nggak ada maksud yang Ya, lain. saya mikir ada kejadian apa ya? Kok nggak Iya. ada beritanya? Biasanya kan apa ada beritanya Iya, kan? kok ada garis polisi gitu. Ya kaget ada garis polisi lurus. Kenapa ada 4 lubang di Iya. sini gitu? Tapi dimanfaatkan oleh para YouTuber untuk bikin sesuatu yang Iya, seru. kalau kita sih nggak, kita Iya. maunya ya biar apa adanya gitu loh. Iya. Karena kita bukan konten misteri, kita maunya tuh segala sesuatu tentang Bali. Bahkan Iya. rencana lokalisasi Padang Gala mau Iya. kita syuting. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang di sini, tapi Iya. masih next time lah. Ya, saling support. Saya juga baru aja bergabung di Bigo Live. Oh ya? Ya, ya saling support. Kenapa di Bigo? Ya, ya karena anjuran teman juga. Gitu. Jadi banyak teman di sana ya. Karena dia udah sering lihat saya di YouTube, makanya dilibatkan. Kenapa nggak Aji bikin YouTube aja? Mungkin lebih ribet. Padahal bagus loh. Ya, Ih, bagaimana kalau nanti minta nomor HP-nya kalau Oh, kita siap. misalnya ini, Ya. siapa tahu ini kan kita subscribernya Ya. cuma 3 orang kita. oke, nggak masalah. Kalau saya Malam-malam. pasti. Kadang Ya, kan tetap. Ya ada. ya Oke. nanti dicatat ya. Terus kalau misalnya soal yang di sini, yang Aji kan tahu di sini kan Pantai Padang Gala terakhir yang tenggelam itu loh, Ji. Ya, Kita Aji tahu kenapa? itu ada nilai story-nya. Heeh. Jadi pada kurang lebih udah 9 bulan yang lalu ya. Baru masih tahun baru ini kan. aja. Di sini kan ada story katanya buaya itu masih ada. Iya. Ada yang bilang tidak ada. Nah, pada bulan Buaya yang lalu Ida Betari itu Saking karena Duki. dulu kan saat bertelur, saat lahir kan masih kecil. Iya, iya. Mungkin dia bisa masuk melalui lorong ke Iya, sungai itu. Kan kabur. pembuangan anunya kan ke sungai. Iya, iya. Walaupun dikasih kawat berduri itu, Iya. kadang kabur masih kecil. Sehingga pada saat dipindahkan ke habitatnya, mungkin anak-anaknya itu sudah bukan di kandang itu, udah menyatu dengan alam, ada yang ke sungai Iya. gitu. Namun karena semakin persembahyangan, jadinya tidak mengganggu kegiatan manusia di sini. Iya. Dan udah menjadi duit lah gitu istilahnya Iya. versi Bali. Jadi dia bersahabat. Nah, kebetulan pada 9 bulan yang lalu itu terjadilah ada gitu penampakan buaya itu ditangkap lah sama, karena orang kan khawatir tempat orang melukat di sana Iya, iya, iya. nanti biar nggak terjadi suatu hal. Jadi dimintakan BPBD-nya yang menangkap, dibawa entah kemana itu. Jadi setelah itu saya biar nggak bikin-bikin, besoknya udah ada orang tenggelam. Oh, yang ini saya baru Sebagai dengar penggantinya. beritanya tuh. Ya, seperti itu. Besoknya orang laki besar pakai tato tuh. Terus saya meditasi di belakang sama teman, ternyata minta satu lagi ya, yang agak bayi gitu sebagai penggantinya. Ya saya ganti dengan pisang emas tuh jadinya, biar tidak minta korban. Itu Jadi- pribadi banget, itu rahasia. Ini kebetulan mbaknya juga makanya saya biar nggak terjadi kecemburuan, biar tidak istilah ada rasa saling sok tahu gitu. Itu kan karena masing-masing orang punya nalar, punya Intuisi, berbeda-beda iya. intuisi Iya. sesuai dengan edukasi yang dia punya kan gitu. Jadi terserah orang punya argumentasi seperti apa gitu. Yang jelas kalau saya setelah ngaya di sini seperti itu dah kenyataannya gitu. Selain mungkin juga faktor alam, karena faktor yang sehari sebelumnya itu soal buaya ditangkap itu ya. Ya, kan kurun waktu berapa kan sempat waktu purnama ini juga 2 orang korban lagi. Iya. Orang asli sini, anak dan ibunya. Oh ya, yang gitu dah. Ya, itu yang itu juga. yang gini. Ya, itu sempat heboh waktu itu. Karena airnya pas naik, dia kok nggak bisa dibilangin kok turun dia melukat.
terseret ombak. Tapi saya pernah melukat di Campuhan. Sugro di Campuhan Ike tuh, Ya. emang saya melukat di pinggir, Ya, kakinya cuma masuk laut, kayak keseret saya. iya, kadang-kadang keras memang. Iya, antara Pasirnya keras di bawah. kalau ada sih yang bilang katanya itu Ditarik kakinya ya? Mbak ditarik sama selendang kuning gitu. Hah? Kok Ya. saya mau melukat begini gitu kan? Iya. Cuma ya udah deh, yang penting saya nggak apa-apa. Saya melukat Jangankan juga di sana, sukses. saya di belakang sini aja kalau mau turun ambil air itu coba-coba gitu saya nggak berani. Padahal kan airnya kecil banget, tapi saya rasa ada magnet yang berbeda. Saya nggak berani turun. Yang di mana ya? Sini karena ada Pura Melanting kan. sini. Oh iya di pinggirnya. Ya ada puteng buaya putih itu. Iya, Itu kita kan kecil air nggak padahal masuk itu. saya nggak berani. Iya, iya. Jujur saya nggak berani, karena saya pernah digituin. Saya mau ambil Ih, sampai berinding loh untuk tuh orang ceritanya. melukat, Iya. karena lewat sana lah buayanya dulu. Mm-mm. Mau ambil orang melukat karena dia orangnya harus dengan air itu campuran itu, karena dia agak sakit gitu lah. Jadi saya prosesi di sana, baru ambil airnya saya kerasa diseret tangan saya sama kaki saya. Nah, habis itu baru saya berpikir, oh jangan saya mencari resiko. Yang penting dapat airnya aja dikit dari atas aja gak apa gitu. Ya syukur-syukur beliau sangat bersahabat. Banyak orang yang tertolong di sana, baik yang kebingungan, nggak dapat kerjaan, ribut dengan keluarganya, Di nggak, Pura Melanting Ike. ya nggak punya istilahnya nggak punya keturunan. Ya. Pokoknya yang masalah-masalah pelik itulah dalam keluarga. Kita mohonkan berhasil gitu. Ada yang juga sakit fisik maupun sakit mental. Iya. Ya, sementara beliau sangat pemurah sekali. Tapi mungkin juga melalui ya tangan-tangan orang yang suka dengan spiritual gitu. Jadi beliau sangat pemurah, jelas gitu. Tempat ini sebenarnya sangat positif. Iya. Yang Cuma di dekat orang-orangnya ini, aja. Ya. yang saya rasa sih yang di dekat Pura Melantik tuh enak Ya, sejuk. Tapi udah di kok sana udah lain agak radius. ke belakangan, Ya. waduh. Sebenarnya intuisinya begini. Kenapa sih angker? Iya. Yang jelas dimanapun tempat pasti ada penjaganya ya. Iya. Yang kedua, kalau ada barang yang punya nilai tinggi pasti dijaga oleh banyak baik makhluk maupun orang-orang pintar dimanapun itu pasti itu. Kalau gak gitu kan jadi orang-orang kan sembarang mau mengambil. Nah disinilah tempatnya istilahnya kayak istananya beliau juga, sehingga dipagari istilahnya ditamengi dipakai pengawal gitulah istilahnya, jadi orang biar tidak sembarang masuk. Iya. Tapi kalau beliau memang udah kasih, udah jodohnya, kayak saya udah jodohnya gitu umpamanya, karena mungkin saya sebagai pelayan udah sesuai Kayak dengan ngayah lah gitu. sesuai dengan yang mereka inginkan, apa aja yang kita mohon dikasih gitu. Jadi tergantung diri kita. Ya syukurlah sejak itu kita juga bisa mengabdikan diri, banyak membantu umat-umat gitu. Iya. Gitu ceritanya. Jadi saya nggak perlu pusing, jadi karena udah beliau yang bekerja, saya yang melayani aja. Iya. Kalau jodoh pasti ada, Nggak kemana lah. ya gitu. Seperti itu. Jadi tempatnya angker itu bukan mitos, Lebih sakral sebenarnya ya. asli. Bukan hanya cerita, asli memang angker, tapi ceritanya begitulah. Kenapa angker? Karena banyak menyimpan benda-benda mustika yang berharga. Banyak benda mustika. Dan Iya. saya juga pernah dengar waktu yang bangun ini tuh tidak mengikuti tata cara Bali ya. Oh ya, sebenarnya sudah sih di prosesi secara Bali, tapi otomatis kan kosali Bali tidak berjalan. Ya, karena zaman juga itu kan, karena para pelakunya juga bule sama orang, bukan orang Bali aja yang punya apa kata owner kan, bukan apa kata gitu. Asta kosalinya nggak jalan ya. Ya itu. Jadi dan mungkin juga beliau tidak berkehendak untuk dibangun seperti itu. Kalau saja dibuat kayak museum atau tempat-tempat suatu taman yang ada nilai kultur budaya yang tinggi, itu yang beliau harapkan. Untuk pengenalan budaya Bali Iya, ya. Iya, itu benar. yang beliau harapkan. Ini pernah ada yang gini, pernah ada yang mau membeli lagi tempat ini. Tidak ada yang bisa, karena apa? Yang megang udah orang terkaya nomor 3 di Indonesia.
Jadi walaupun terbengkalai, enggak, karena ini pemerintah provinsi punya tanah, dikontrak ini. Namun yang mengontrak itu sebenarnya orang kaya banget. Walaupun terbengkalai tetap dia bayar pajak. Jadi wajib pajaknya tetap rutin dibayar. Jadi kan apa masalahnya kan gitu? Nggak ada yang merugikan siapa-siapa kan gitu. Kewajiban udah dia bayar. Jadi masih wacana sih banyak dari desa yang mau klaim dari provinsi dari anu. Tidak semudah itu. Karena pemain investor itu dia tahu. Gitu. Dia tahu akan apa yang menjadi wacana. Tapi dia bisa membalikkan wacana itu dalam hitungan dengan uang itu. Itulah para pemain. Kalau beneran ada yang bisa mengelola bener-bener budaya Bali sesungguhnya di gini, saya yakin juga bakal jalan bagus ya. Banget. Kalaupun umpamanya dia bisa menggandeng, investor yang berkuasa itu bisa digandeng dengan pengajuan banyak wacana semuanya. Seperti ini cocoknya, cari orang pinter dan lain sebagainya. Dilibatkanlah orang-orang Bali untuk taksu Balinya itu. Yakin bisa. Pasti jalan. Yakin sekali saya bisa jalan. Bener-bener dibangun suatu tempat spiritual, wisata spiritual. Iya, ada lengkap tempat untuk bikin tari-tarian. Belajar bikin bantennya, belajar untuk gong, narinya, untuk apa. Terus dikasih pentas dalam 1 minggu, pentas mana tari saklar, mana tari untuk bisnis, mana apa. Itu kasih apa namanya, cerita dan kayak pelukis semuanya Antonio Blanco beserta lukisannya. Tari ini yang menciptakan si A, kayak fotonya, itu kayak museum lah modelnya. Jadi siapa yang mencetuskan pertama itu buah karya mas istilahnya. Modelnya kayak art center tapi dibuat lebih modern. Lebih modern. Jadi tanpa meninggalkan kesakralannya. Sekali masuk orang udah tahu gitu loh. Oh, ini karya Antonio Blanco. Pasti mahal dong. Orang dia pelukis dunia gitu. Jadi dia malu kalau mau menawar murah. Macam itu. Terus di samping pelukis ada hal-hal yang lain juga. Ya, cerita tari barong cari dari asal usulnya. Macam itu. Bagus nih. Ya, itu yang dikehendaki beliau. Sepi ya hari ini ya? Nggak tahu, kemarin ramai. Mungkin ada ya 1-2. Demikian dulu Ji, terima kasih atas infonya, sukses banget. Kita sudah diterima, boleh keliling ke dalam dan sebenarnya sih cuma di sana aja yang saya mual karena apanya itu kan juga kan. Tapi so far saya keliling aman-aman aja semua. Tapi fisik nggak berat kan? Kalau berat nanti tak bantu cleanse. Saya ya gitu sih. Tapi saya nggak mau bilang ke mereka berdua. Karena dari yang masuk yang saya batuk-batuk keras itu tuh sudah kayak aduh pusing banget ya. Ya macam itu. Ya saya pusing sih enggak, tapi berat ya. Padahal saya sudah minum obat sih, yang harusnya saya minum obat tuh langsung hilang. Sampai di sini saya turun ke bawah nyiumin bau yang aneh ada ya di teater itu. Ya memang pengap. Pengapnya langsung pengap tapi bikin udah sama yang lagi satu yang ada itu. Ya memang begitulah. Jadi di sana energi sangat tinggi. Tapi setidaknya saya lah, bukan mereka berdua kan yang gini. Nah itu aja. Makasih aja ya. Oke, sama-sama. Langsung dengan satu peserta bilang penelusuran atau dinyali atau apa boleh? Penelusuran aja. Membantu langsung meng-cleansing satu pasien angkat batas. Yang sudah sangat berat habis melakukan penelusuran. Pertama ajak itu akan mengajak dia, kalau non muslim ajak sembahyang sesuai keyakinan sendiri. Kalau non Hindu ngikip yang ke dalam. Jadi duduk.
Pertama, yaitu akan membikinkan persembahan dan membikinkan air suci namanya tirte pengeleburan untuk melebur hal-hal yang negatif yang menyangkut ke dalam fisik kita. Jadi makhluk metafisik itu biar keluar melalui perantara. Oke. Ini adiknya akan memohon dulu. Ini teman-teman, saudara semua, akan Aji langsungkan suatu persembahan kecil kepada beliau. Di sini adalah kalau di Bali namanya Ratu Perande, yaitu seorang sulinggi wanita. Itu kebesaran beliau dari Yang Maha Pertiwi, memberikan berkah kepada kita untuk memberikan bantuan apapun itu permohonan, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Melalui doa mempunyai makna yang luar biasa. Kali ini Adik Atu akan memohon untuk menetralisir adik namanya Sukma. Adik Sukma habis melakukan wisata religi di Taman Festival Bali. Untuk itu Adik akan melakukan ritual kecil dulu. Om Sudaya Mansuhu Mati Sudaya Mansuhu Om Tak Pras Namas Om Sukam Bantu Sri Bantu Purnam Bantu Om Kesama Sampurna Namas Om yang pukul dan sirah Ratu Betara dalam segala sirah Ratu Betara dan Degi dan sirah Ratu Betara dan Tuhan sama sirah Ratu Betara Sang Yang Baruna Sang Yang Maha Dewa Sang Samis Pikulan Ratu Betara Wentar sekali kan Sendana Sampai Wentar Dengan Janji Ratu Janji Nanas Kemarin Malah Rahayu Malah Presiden Punapi Jadana Rawah Riki Mangga Prasida Buddha Rahayu Sujana Singih Semton Ratu Sang Yang Siwa Buddha Sang Ratu Dewi Laksmi Ratu Kanjar Ratu Sang Mangga Prasida Nyejenik Sahanya Tambah Waras Om Namo Siwa Setiras dan Om Siwa Sanasiwa. Saat pertama akan memberikan suatu transfer energi melalui api yang masa timur kiri yang sari pengembangan sengsa yang sarwa selawi sering harus di sana ada masih terus. Jadi Sukma fokus. Boleh dibuka kacanya. Jadi banyak ditumpangi oleh makhluk-makhluk astral, badannya dingin, semuanya bengkak, dingin. Ini ditumpangi oleh banyak makhluk astral. Kita akan berusaha menetral, keluar, keluar, keluar. Ke kiri sebelah kaki. Semua makhluk-makhluk astral yang menempel di tubuhnya, di badannya udah keluar, ya udah kembali murni. Sekarang kita bantu dengan energi. Apa-apa ya. Kalau minum silakan.
Ya teman-teman, berartilah sudah perjalanan kita di Taman Festival Bali untuk hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua dukung Depot Channel di YouTube dengan cara like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram @dewata podcast. Jadi terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.